Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan tugas kelompok agenda 3, yaitu mengenai analisis kasus manajemen ASN dan Smart ASN. Kami dari gelombang 2, kelompok 4, terdiri dari Adian Rifki Al-Ghifari AS AMD, Amalia Nur Fajrin AMD Keb, dan Gina Aslima Zahira AMD Keb. Dengan pengampu materi Ibu Beni Eis Kurniawati SIP. Kami di sini mengambil kasus 3 ASN langgar kode etik dan dijatuhi hukuman disiplin. Adapun deskripsi rumusan kasus tersebut, Komisi Aparatur Sipil Negara atau biasa disingkat KASN menjatuhkan sanksi disiplin kepada 3 ASN Pemkab Humbang Hasundutan yang bersalah akibat terlibat dalam kegiatan politik terkait Pilkada serentak 2020. Atas dugaan pelanggaran tersebut, KASN menyerahkan kepada Bupati kategori sanksi apa yang akan diberikan kepada ketiga ASN tersebut. Apakah sanksi penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun, penundaan gaji maksimal 1 tahun, atau penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun, katanya. Adapun analisis kasus tersebut, yang pertama, kasus yang dilakukan oleh 3 ASN Pemkab Humbang Hasundutan, yaitu Kepala Bidang di Dinas Pendidikan, di Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan di Dinas Tenaga Kerja kegiatan politik terkait Pilkada serentak 2020 telah melanggar kode etik ASN. Kasus pelanggaran kode etik ASN yang dilakukan adalah menghadiri kemenangan calon wakil bupati pada masa masih belum ada penetapan dari KPU. Yang ketiga, bukti pelanggaran kode etik ASN yaitu melakukan foto bersama bakal calon atau pasangan calon dengan mengikuti simbol gerakan tangan atau gerakan yang mengindikasikan keberpihakan. Yang keempat, di mana ASN tidak bersikap netral dalam kasus pemilihan serentak 2020 atau berpihak pada salah satu calon. Hal buruk dari kasus di atas dalam penerapan manajemen ASN dan Smart ASN. Untuk manajemen ASN yang pertama melanggar peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2004 pasal 11 tentang pembinaan jiwa korps dan kode etik pegawai negeri sipil. Yang kedua melanggar surat keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang pedoman pengawasan netralitas pegawai aparatur sipil negara dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020. Yang ketiga, melanggar kewajiban PNS yaitu tidak mematuhi kode etik ASN dan tidak memiliki jiwa integritas dalam dirinya. Yang keempat, mencoreng nama baik ASN yang berakibat akan membuat masyarakat tidak percaya pada ASN. Kemudian untuk Smart ASN yang pertama, berperilaku menyimpang dari kode perilaku ASN yang akan mencemarkan nama baik instansi dan terutama semua ASN. Yang kedua, tidak bijak dalam menggunakan teknologi atau media digital terutama sebagai ASN, yaitu dengan berfoto bersama bakal calon atau pasangan calon dengan mengikuti simbol gerakan tangan atau gerakan yang mengindikasikan keberpihakan. Upaya-upaya yang kami rekomendasikan dalam menganalisa kasus tersebut, kami menggunakan metode fishbone diagram, yang dimana terdapat beberapa faktor. Yang pertama, faktor lingkungan. Faktor lingkungan terdiri dari faktor politik, lingkungan kerja, dan strata sosial. Yang kedua, metode. Kurangnya pengawasan, kurang tegasnya sanksi, adanya kesempatan, dan lunturnya jiwa disiplin ASN. Yang ketiga, sifat dari yang bersangkutan sendiri, jiwa tanggung jawab, integritas kurang. Dari metode fishbone diagram di atas, berikut beberapa upaya yang kami rekomendasikan. Ada 4 upaya. Yang pertama, diberikan tindak disiplin melanggar kode etik PP nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin ASN. Yang kedua, melakukan pembinaan tentang kode etik dan kode perilaku ASN. Yang ketiga, memperbaiki konsep diri ASN sebagai aset negara, terutama generasi muda
yang menduduki posisi dan jabatan strategis. Kebijakan sebagai visi ASN harus dapat sebagai agent of change dengan cara menjaga idealisme dan integritasnya sebagai ASN. Dan terakhir, memperkuat digitalisasi yang dapat merekam semua akses kerja. Mungkin cukup sekian dari kami. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.